Ya, pemirsa, ada yang menarik sebenarnya dari persidangan terakhir yang digelar kemarin, sudah memasuki persidangan ke-25 kalau kami tidak salah hitung juga begitu ya, terkait dengan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dalam persidangan kemarin, seorang ahli hukum pidana yang hadir pun memberikan keterangan begitu dan juga menilai bahwa memang proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum memenuhi standar. Ada beberapa aturan yang memang dilanggar berkaitan dengan seseorang yang meninggal karena keracunan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Penyidik Polri bekerja tidak sesuai prosedur. Dugaan itu muncul dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Mirna meninggal setelah menengguk minuman yang diduga berisi racun sianida. Minuman tersebut dipesan oleh temannya, Jessica, sebelum dua sahabat bertemu kangen. Sesuai prosedur teknis untuk kasus kematian akibat racun, setidaknya ada 6 organ tubuh dan 2 cairan yang harus diperiksa. Namun, keberatan keluarga terhadap prosedur autopsi membuat barang bukti menjadi tidak lengkap. Barang bukti yang dihadirkan hanyalah hasil pemeriksaan cairan lambung yang diduga terkena sianida. Dalam menangani korban mati keracunan, penyidik berwenang mengajukan autopsi. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Kadang, keluarga korban keberatan atas pelaksanaan pembedahan mayat tersebut. Jika itu terjadi, penyidik wajib meyakinkan keluarga korban begitu pentingnya autopsi ini. Kalau prosesnya tidak standar, berarti proses hasilnya juga tidak standar. Jadi akibatnya proses berikutnya itu menjadi tidak pasti. Nah, kalau tidak pasti, ini tidak boleh di dalam konteks penegakan hukum yang tidak pasti. Ya, jika prosedur penyidikan sudah tidak sesuai standar, maka barang bukti yang dihadirkan pun menjadi lemah. Perdebatan intelektual keterangan ahli di persidangan pun akan terjadi. Hanya untuk meyakinkan hakim dalam memberikan vonis. Menguak misteri kematian Mirna adalah sebuah keharusan. Tapi membebaskan 1000 orang bersalah lebih baik daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, masih menjadi sebuah tanda tanya dan juga teka-teki besar terkait dengan misteri kematian Wayan Mirna Salihin. Hingga saat ini terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso masih duduk dalam kursi pesakitan dan esok sesuai dengan agenda hakim adalah pemeriksaan untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita akan hadirkan perbincangannya malam hari ini di hadapan Anda pemirsa dalam Talk Tuai News. Sudah hadir 2 orang narasumber pada malam hari ini, seorang pakar hukum pidana, ada Pak Akhyar Salmi. Selamat malam Pak Akhyar. Kemudian Anda sudah warawiri begitu ya untuk mengikuti kasus ini dan beberapa kali juga kita undang untuk bisa melihat secara langsung, menelaah secara langsung seperti apa dari sisi pidana kalau dalam pandangan Anda. Ini sudah masuk persidangan ke-25 sebenarnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang tiba-tiba muncul ada Bang Ruhut Sitompul yang mungkin nanti juga bisa memberikan komentar. Saya langsung saja kalau begitu Bang Ruhut, ada apa tiba-tiba Anda memberikan pandangan begitu terkait dengan kasus Wayan Mirna Salihin ini sendiri? Iya, saya kemarin RDP dengan Jaksa Agung, lengkap dengan semua Jaksa Agung muda. Iya. Apapun itu kan mitra kami. Saya tegas mengatakan, ya berangkat dari yang terakhir. Ya itu waktu kami belajar di mahasiswa, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi saya minta serius lembaga kejaksaan, lembaga ini harus kita hormati. Jadi kaitan dengan teknis persidangan, ya namanya kita, itu yang saya katakan. Kenapa tidak jaksa penuntut itu paling tidak setaraf lah dengan lawyernya, dalam hal ini Pak Otonya. Kan kita bisa lihat. Iya, dalam artian, ya, dan saya lihat bapak-bapak dari kejaksaan menyadari itu juga. Apalagi sekarang sudah ada bongkar pasang lagi jaksa penuntutnya kan, dipindahkan ke Bekasi apa. Ini kan, ini ingat loh, mereka bikin dakwaannya nggak macam-macam loh, berencana, ancamannya hukuman mati. Kalau nggak bisa buktikan itu istilah di kampung saya,
Itu yang dikatakan ngeri-ngeri sedap. Kebayang itu nanti. Kebayang ini Otto ini namanya nih yang sudah hebat, bagus, makin melejit. Kalau secara umum Anda melihat dari kasus ini sendiri, apa yang Anda lihat? Anda juga paham betul soal tentang hukum begitu ya. Kalau Anda melihat dari kasus ini sendiri, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini sendiri, begitu rumit, begitu susah untuk diungkap begitu hingga saat ini. Gitu. Masyarakat pun juga masih bertanya-tanya. Oh iya, memang kalau kaitan dengan pembunuhan, apalagi kaitan dengan racun ya. Jujur aja kita ini semua di tubuh kita kan ada racun, ya. Karena itu jangan setengah hati kalau memang ada pembunuhan itu otopsi itu harus dilakukan. Ini kan lucu kok setengah hati, ambil aja cairan yang di sini apa itu nggak bisa. Itu kan sekarang yang jadi perdebatan, itu yang membuat Otto jadi di atas angin kan. Belum lagi kita tahulah bagaimana ayahnya Mirna kan udah rahasia umum. Kadang-kadang kan orang gemes lihat ayahnya, ya. Langkain dulu mayat saya. Tapi di satu sisi wajar. Ya, karena wajar, tapi apapun kalau kita sadar hukum, itu tugas daripada kejaksaan. Ya, udahlah kita backup. Jangan ingat, walaupun hakim yang mewakili Tuhan di muka bumi, ya, tetap dia manusia. Dan jangan bikin hakim menjadi ragu-ragu. Oh, itu lagi membuat ragu-ragu nih, ngeri kali nih. Ini yang akhirnya kejadianlah apa yang dikatakan tadi. Di iNews TV lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah itu. Jadi artinya hingga saat ini masih terlihat ada sebuah keraguan-raguan begitu dari pihak majelis hakim. Iya, kalau begini. Baik. Saya coba ke Bang Otto Hasibuan, pengacara dari Jessica Kumala Wongso sudah bergabung bersama kita di line telepon. Bang Otto, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang Otto, di studio saat ini ada Bang Ruhut Sitompul, ada juga Pak Akhyar Salmi, seorang pakar hukum pidana. Bang Otto, untuk hari ini persiapan untuk besok seperti apa kira-kira? Bagaimana? Iya, untuk saat ini besok adalah persidangan untuk pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Seperti apa kira-kira untuk rencana besok, Pak Otto? Jadi besok kan pemeriksaannya terdakwa. Selama ini berjalan sidang 25 kali, semuanya kan baru kita dengar tuduhan-tuduhan terhadap Jessica. Sementara Jessica sendiri satu kata pun kan belum pernah memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan. Jadi dengan adanya pemeriksaan terdakwa besok, mudah-mudahan semuanya menjadi terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi. Karena selama ini kan banyak dituduhkan dia memasukkan sesuatu pada gelar. Dan nanti besok kita akan tahu apakah betul dia memasukkan sesuatu pada gelar. Ya kan? Jadi semua yang dituduhkan selama ini, maka kita akan dengar besok bagaimana jawabannya Jessica besok. Nah, supaya masyarakat menjadi bisa terang benderang mengetahui persoalannya. Kalau selama ini kan sudah terlanjur orang pembicaranya itu seakan-akan Jessica bersalah karena apa? Karena semua tuduhan sepihak. Sementara Jessica kan tidak pernah didengar keterangan sekalipun kan gitu. Dermawan selalu bisa bercerita di media bla bla bla. Jessica kan tidak bisa bercerita apa-apa kan begitu. Kalau hanya lawyer bercerita itu kan beda gitu. Jadi kalau Jessica besok bisa bersaksi, diharapkan semua keterangan-keterangan itu, penjelasan-penjelasannya itu bisa meluruskan semua persoalan yang terjadi. Bang Otto, Anda hari ini sudah bertemukah dengan Jessica? Ya, barusan saya ke LB bertemu dengan Jessica, coba berbicara, merundingkan apa sebenarnya persiapan untuk besok. Gitu ya. Sejauh jadi, ini, setelah kita sejauh ini kondisi Jessica seperti apa? Dia baik, dia sehat. Dan tadi kita hanya katakan kami tidak terlalu lama di sana karena kita bilang Jessica udahlah nggak perlu kita banyak teori, katakan aja apa yang sebenarnya terjadi di sidang. Saya kira itu sudah cukup baik saya. Jadi nggak perlu ada skenario, nggak perlu ada dipoles-poles. Saya katakan karena kau tidak melakukan apa-apa, karena kau tidak bersalah, tidak pernah membunuh seseorang, katakanlah apa yang sesungguhnya terjadi, itu nanti menjadi alamiah di persidangan. Bang Otto, yang juga menjadi menarik kemarin di persidangan adalah mendatangkan pihak kepolisian dari Australia, begitu ya, mencoba untuk menyampaikan kejadian-kejadian yang pernah dilakukan oleh Jessica ketika di Australia. Ada catatan kriminal, ada catatan hukum di sana yang kemarin disampaikan juga dalam persidangan. Kemudian ada juga berita acara pemeriksaan dari atasan Jessica pada saat di Australia. Keseluruhan secara umum dibantah sebenarnya dari Jessica. Tapi dalam persidangan kemarin cukup kuat sebenarnya
dilakukan oleh saksi begitu ya, yang dihadirkan dari jaksa penuntut umum. Kapan Anda? Kalau kami melihat dari segi hukum, polisi itu justru blessing in disguise kepada kami. Karena selama ini orang berprasangka buruk kepada Jessica, menganggap bahwa 15 tuduhan catatan itu adalah merupakan laporan kriminal yang dilakukan Jessica. Tapi dengan kita lihat kemarin ternyata dari 15 catatan itu, satu diantaranya kan bahkan itu laporan dari Jessica, dompetnya hilang. Sisanya itu adalah laporan daripada pacarnya sendiri. Ini kan wajar. Jadi bayangkan saja hampir 13 laporan itu adalah laporan dari satu orang, dari pacarnya. Dan itu pun sebenarnya nggak ada kasus kriminal, ya kan? Karena kami sudah bisa membuktikan di pengadilan, ada surat resmi dari kepolisian Australia mengatakan no criminal found di dalam hal ini. Gitu. Jadi tidak benar ada catatan hukum sebenarnya oleh Jessica di Australia? Catatan hukum itu ada, tapi itu kan seperti begini loh. Kan di sana sudah dijelaskan bahwa kalau umpamanya pacarnya itu melaporkan Jessica, ya, kalau dia di SMS gitu ya, maka pacarnya melaporkan ke polisi. Jadi ini bukan satu proses hukum. Yang betul-betul menjadi proses hukum terhadap Jessica hanyalah satu, yaitu adanya pelanggaran lalu lintas, ya kan? Di mana dia membawa mobil di kecepatan tinggi, akhirnya didenda sama pengadilan. Ya, SIM-nya dicabut untuk 1 tahun, kan itu saja. Nah, semua orang anak muda di mana-mana pun di Indonesia ini banyak juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Tapi kan itu bukan kriminal sebagaimana dimaksud dalam hukum Indonesia. Jadi itu sebabnya saya katakan ini menjadi blessing in disguise. Akhirnya kedatangannya si polisi tersebut menjadi bukti dan menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak ada catatan kriminal daripada Jessica, kecuali hanya laporan-laporan dari pacarnya sendiri. Ya namanya orang pacaran kan macam-macam gitu ya. Jadi saya kira ini blessing buat kita gitu. Baik. Nah, kalau soal Bang Oto, saya potong terlebih dahulu. Bang Oto, saya potong terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Pak Akhyar dan juga Bang Ruhut bisa nanti berbincang dengan Bang Oto. Pemirsa, kita harus break terlebih dahulu. Waktu News akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Ya, kembali di Talk to News, pemirsa. Misteri kematian Mirna. Pak Akhyar, dari 25 kali persidangan tadi kita sudah dengarkan begitu ya, apa yang menjadi keterangan dari Bang Oto sebenarnya. Tapi kalau Anda yang juga sempat melihat persidangan ini secara langsung begitu di PN Pusat, kalau Anda membaca dari sisi ahli hukum pidana begitu, dari 25 kasus, 25 persidangan yang sudah dilakukan ini, seperti apa dari pandangan Anda? Saya melihat dalam kasus ini kan didakwa itu meninggalnya karena racun. Jadi ada 2 masalah. Satu, kenapa dia meninggal? Selalu saya bilang gitu. Dakwaan kena racun. Berikutnya yang harus diperdebatkan juga, siapa yang memberikan racun untuk memintai pertanggungjawabannya. Nah, dari selama persidangan ini ahli, karena ini seru, kenapa serunya persidangan ini? Karena tidak ada saksi yang langsung, saksi fakta, yang langsung melihat bahwa Jessica memasukkan. Sehingga bergeserlah kepada alat bukti, kepada keterangan ahli, dengan nanti lari kepada petunjuk. Nah, ahli ini, itu saya mengklasifikasikan ahli yang muncul selama ini bisa dibagi 3. Ada satu pihak mengatakan meninggalnya adalah karena racun sianida, dan itu dimungkinkan oleh saudara Jessica. Tetapi satu sudut lagi yang lain, yang dari saksi yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum, itu bukan karena sianida dan bukan oleh saudara si Jessica. Yang di tengah-tengah ini tidak mengatakan karena racun atau tidak, ini bisa karena banyak faktor menurut saksi yang ini. Nah, ini menariknya ini lagi, semakin di kedua belah pihak ini, jaksa, penuntut umum, penasihat hukum, adalah bagaimana untuk meyakinkan hakim. Di jaksa tentu meyakinkan adalah dakwaannya dia nanti akan terbukti. Pihak penasihat hukum harus berusaha dengan ahli-ahli saksi yang diajukan dengan alat bukti bahwa bukan saudara Jessica. Nah, ini semakin
menarik sebetulnya untuk kita perhatikan. Oke, kalau kita lihat dalam beberapa kali persidangan, saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum atau kuasa hukum begitu ya, ini seolah-olah seperti perang keahlian begitu. Ketika yang jaksa penuntut umum dari saksi memberikan keterangan, kemudian dibantah lagi oleh saksi ahli dari pihak kuasa hukum begitu, sehingga masyarakat pun diberikan sebuah tontonan sebenarnya drama begitu yang dihadirkan dalam persidangan ini. Iya, ini kan drama katakanlah tanda kutip. Tapi ini adalah untuk pendidikan hukum masyarakat, menurut saya bagus sekali. Jadi masyarakat juga belajar bagaimana sih hukum law in action itu bagaimana. Bagaimana sih berjalannya sistem peradilan pidana. Ini bagus untuk masyarakat kita. Nah, kedua belah pihak ini tentu kan mengadu strategi. Setiap langkah ibarat orang main catur atau sepak bola. Langkah ini tujuannya apa? Harus dimentahkan lagi oleh pihak yang lain. Ini itu yang terjadi. Saling mementahkan dalil, bukti-bukti yang ajukan oleh para pihak. Artinya adu strategi yang cukup cepat begitu yang dimainkan oleh keduanya sebenarnya. Sangat menarik sekali. Kalau dari saksi ahli kemarin yang juga seorang pakar hukum pidana juga sempat mengatakan begitu ya, ada sebenarnya proses penyidikan yang tidak dilakukan secara sempurna sehingga hasilnya pun tidak maksimal sebenarnya. Ahli kemarin, Saudara Muzakir mengatakan demikian. Tetapi langsung dibantah lagi oleh pihak jaksa dengan mengemukakan pra peradilan. Dia katakan itu sudah dianggap sah. Muncul lagi, nah ini dihajar begini, bantah lagi. Jadi nanti hakim betul-betul ini perlu hati-hati, teliti betul. Karena dua-dua hal ini, setiap ini langkahnya sampai ke ujung itu selalu di-counter gitu ya, di-counter terus. Saya mengikutinya dengan seksama. Ini adalah bahan untuk saya di fakultas. Kalau secara umum Anda sebagai pengunjung ruang sidang begitu ya, kalau melihat apakah memang sudah mulai tampak ada keraguan-keraguan dari pihak majelis hakim sendiri, sehingga kalau kita lihat kemarin sebenarnya tidak ada jadwal persidangan, namun hakim meminta untuk ada jadwal di hari Senin kemarin. Kalau itu dianggap keraguan-raguan, ya bisa. Tapi kalau itu dia tidak ragu-raguan, juga bisa. Karena hakim itu sesuai dengan KUHAP kita, itu menurut 183 KUHAP harus ada 2 alat bukti dan dia yakin. Jadi untuk meyakinkan dia itu apakah ini terbukti atau tidak terbukti. Jadi langkah penundaan itu menurut saya membacanya adalah untuk mengambil lebih yakin lagi dia. Tapi kita tidak bisa tebak nih kalau saya sekarang ini. Yakinnya kemana? Terbukti atau tidak terbukti? Karena dua-dua hal ini saya ngelihat tuh, waduh, sangat seru. Inilah yang paling seru. Artinya 2 alat bukti dan 1 keyakinan. Begitu ya? Yang harus bisa disampaikan begitu di hadapan persidangan. Para pihak harus merebut hati hakim, keyakinan hakim. Itu yang harus diperebutkan sekarang. Karena dua-duanya tadi, karena kan perang pendapat, perang teori. Ahli, karena fakta nggak ada. Nah, itu yang terjadi sekarang. Bang Ruhut, kalau dalam RDP Anda dengan pihak kejaksaan, apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam RDP tersebut? Apakah juga sempat menyinggung terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak jaksa begitu dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini? Iya, itulah saya minta betul-betul jaksa itu profesional. Karena ini bukan, ya pertama orang bilang ini kan kasus pembunuhan biasa. Sempat dibahas dalam RDP? Iya, saya yang angkat masalah ini dalam RDP. Dan saya lihat Bapak Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung muda semua, ya menyadari, karena saya bilang jangan main-main, ini lembaga kejaksaan loh. Kenapa Anda mengatakan harus profesional begitu? Apakah Anda sudah membaca ada langkah-langkah mungkin yang tidak baik begitu atau seperti apa? Iya, karena seperti yang dikatakan Bang Ahyar tadi ya, kasih keyakinan kepada hakim itu. Karena ini ingat loh, Pak Oto tuh bagus sekali ya, Mirna tadi ya dia berpisah, mengalir aja ya, jangan lakukan kebohongan. Padahal terdakwa itu bisa loh, ini kan masalah diri dia. Dia bisa berbohong. Saksi ini bukan eyewitness. Kalau bukan eyewitness, kalau eyewitness melakukan kebohongan, ancamannya 7 tahun loh. Ya, ini bukan, ini sama-sama ahli. Di sini saya lihat Pak Oto Hasibuan sangat profesional menangani masalah ini. Itu yang saya katakan tadi kan. Itu yang saya bilang, ini kasus ngeri-ngeri sedap. Nanti banyak orang yang terkejut-terkejut. Apalagi ya kita tunggulah besok. Ojo ke susu. Apa tanggapan dari pihak kejaksaan ketika dalam Anda menyinggung terkait dengan waktu saya ngomong itu semua ngangguk-ngangguk. Iya juga gitu. Dan ingat loh prosesnya. Sebenarnya Kejaksaan Tinggi DKI itu sangat hati-hati. Berapa kali bolak-balik ini untuk menjadi P21. Bolak-balik. Mereka juga nggak. Kok akhirnya diterima? Itu yang saya bilang.
Pak Jaksa Agung jangan pertaruhkan nama satu lembaga, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Saya bilang gitu kemarin. Nah, itu Mbak. Oke, baik. Bang Oto masih bergabung bersama kami. Oh iya, pasti. Iya, baik Bang Oto, kasus yang Anda tangani ini sudah sampai ke telinga DPR begitu ya, bahkan sampai sudah masuk dalam pembahasan di RDP dengan Kejaksaan Agung seperti yang disampaikan oleh Bang Ruhut sebenarnya. Ya, jadi saya pikir saya berterima kasih kepada Pak Ruhut karena Pak Ruhut mau mengangkat ini di DPR. Karena memang tidak bisa dipungkiri masalah ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, bahkan dunia ya. Karena dari Jeddah, dari Amerika, saya tiap hari dapat email mengenai hal ini. Ya. Dan saya kira ini momentum kepada pemerintah Pak Jokowi untuk bisa memperbaiki hukum itu. Dalam arti begini, hakim yang selama ini sedikit dan tanda petik saya katakan kurang mendapat percaya dari masyarakat, inilah saatnya, inilah waktunya bagi hakim untuk mempertunjukkan kepada masyarakat bahwa hakim itu adalah profesional, kan begitu? Demikian juga kepada Kejaksaan juga harapan kita seperti itu. Baik, ini adalah momennya begitu ya, ini adalah saatnya. Termasuk polisi terutamanya gitu ya. Jadi artinya saya tidak dalam posisi mau menang-menangan dalam perkara ini ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang salah. Karena ini kan proses penegakan hukum. Kita tidak semata mencari kesalahan terdakwa, tapi kita dalam rangka ini adalah menegakkan hukum. Kalau Jessica bersalah, silahkan hukum. Tapi kalau tidak bersalah, bebaskan dia. Baik. Nah, ini nggak boleh lagi, ini main-main. Karena seluruh mata sudah memandang. Jutaan masyarakat Indonesia sudah mengerti apa yang terjadi di pengadilan. Mereka sudah bisa mencerna dengan baik, mereka sudah melihat sendiri apa yang terjadi, sehingga pasti mereka punya penilaian sendiri-sendiri. Nah, saatnya kita, advokat juga termasuk penegak hukum lain, mau bekerjasama dengan baik dalam hal ini. Ya, Bang Oto, kemarin dalam persidangan juga Anda sempat memberikan argumen begitu ya terkait dengan pembacaan berita acara pemeriksaan dari atasan Jessica, saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU kemarin malam begitu. Ada bantahan yang sebenarnya Anda sampaikan begitu dalam persidangan yang menurut Anda mungkin sebaiknya tidak dibacakan sebenarnya BAP ini. Apa sebenarnya menjadi dasar atau menjadi alasan Anda untuk mengungkapkan bahwa BAP Christie ini sebenarnya tidak layak untuk dibacakan dalam persidangan? Jadi begini kan, menurut hukum, kalau seorang saksi itu tidak bisa hadir, maka berita acaranya dapat dibacakan di pengadilan kalau dia sudah disumpah. Nah, berhubung karena orang ini adalah orang asing, maka dia menggunakan penerjemah. Oleh karena itu, penerjemah itu pun harus disumpah juga. Nah, kemarin ternyata ada berita acara sumpah dari saksi tersebut, tapi berita acara sumpah dari penerjemahnya tidak ada. Artinya? Termasuk juga surat. Jadi artinya dengan tidak adanya berita acara sumpah dari penerjemah, maka isi daripada berita acara itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Oleh karena itu berita acara itu menjadi gugur dan tidak sah sebagai alat bukti atau sebagai keterangan saksi di dalam pengadilan ini. Karena penerjemah itu tidak disumpah. Gitu. Benar begitu Pak Akhil, kalau dari sisi hukum pidana, hakim kemarin sudah membacakan sebenarnya dari sisi undang-undang nomor sekian begitu bahwa sebenarnya diperbolehkan. Iya, itu kan wajar sekali akan berbeda pasti kedua belah pihak ini. Kembali lagi selalu saya katakan kepada hakim, kalau sekiranya ini nanti hakim berpendapat ini sah sebagai alat bukti, tentu akan diperbolehkan. Kalau tidak, jatuhnya nanti bisa juga kepada petunjuk. Dia tidak merupakan petunjuk bukan merupakan kesaksian. Bisa digunakan petunjuk itu adalah haknya hakim. Bisa juga tidak tertutup kemungkinan di situ. Kembali lagi hakim mempertimbangkan atau hakim sama sekali nanti juga akan menyampingkan juga sangat dimungkinkan. Jadi walaupun kemarin sebenarnya hakim sudah mengizinkan dan berita acara pemeriksaan pun juga sudah dibacakan dalam hadapan persidangan, sah-sah saja begitu. Iya, buktinya kan di dalam sidang tuh yang sah tidaknya berjalan proses tuh hakim yang menentukan. Tetapi belum tentu juga kita katakan karena dibacakan kemarin lantas hakim akan mengambil itu sebagai alat bukti, belum tentu juga. Nanti akan kita lihat justru inilah yang saya katakan banyak sekali menarik hal-hal yang selama ini tidak terjadi, terjadi di dalam persidangannya. Ini sungguh pendidikan hukum yang luar biasa. Banyak sekali pembelajaran sebenarnya yang dapat kita lihat begitu ya dalam persidangan sampai dengan persidangan ke-25 ini sendiri. Saya harus break terlebih dahulu, kita harus break lagi Bang Oto, kita akan kembali lagi di Talk to iNews sesaat lagi.
Ya, baik pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir di program Talk to News pada malam hari ini. Terakhir saya ke Bang Oto saja terlebih dahulu. Bang Oto masih bergabung? Ya, Bang Oto, sebelum nantinya Anda kembali beristirahat begitu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok pagi dalam persidangan lanjutan, kira-kira kalau Anda membaca dari keseluruhan persidangan ini sendiri, catatan penting dari Anda sebelum masuk besok dalam persidangan? Saya pikir ya, kasus ini kan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana? Iya, ya kan. Jadi pembunuhan berencana dengan menggunakan cyanida. Ya. Jadi masterpiece kita sekarang adalah ternyata hasil Laprim Polri menyatakan bahwa 70 menit setelah Mirna meninggal, diambil cairan lambung dari tubuhnya, ternyata hasilnya negatif. Nah, kalau sudah negatif, hasilnya tidak ada cyanida, berarti kan tidak ada kematian karena cyanida. Kalau tidak ada kematian karena cyanida, berarti tidak ada pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan, berarti kan tidak ada kasus sebenarnya. Jadi ini yang paling penting. Yang kalau ini sudah bisa terbukti bahwa memang itu negatif, saya kira yang lain-lain itu menjadi bisa dikesampingkan, ya kan? Ini masterpiece-nya. Kecuali hakim, polisi, jaksa tidak percaya kepada hasil laprim. Kalau kami percaya. Artinya kita harus kembali lagi kepada pokok permasalahan, begitu ya? Ada pembunuhan yang disebabkan oleh racun, begitu ya? Iya. Itu yang harus dikembalikan. Ya, ternyata oleh polisi dinyatakan racun itu tidak ada, gitu loh, negatif. Dan yang mengatakan itu bukan kami loh, Laprim Polri loh. Ya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Laprim Polri, kepada siapa lagi kita tidak percaya? Nah, jadi kalau percaya kepada hasil Laprim Polri yang menyatakan bahwa 70 menit sejak kematian Mirna diambil cairan lambung dari tubuhnya, diperiksa ternyata negatif terhadap cyanida. Selesai persoalan sebenarnya. Jadi kita tidak perlu berpanjang-panjang sebenarnya. Ya, baik. Bang Oto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Dari Pak Tiar. Ya. Pak Oto, selamat malam Pak. Selamat malam. Mudah-mudahan sidang besok itu berjalan dengan sangat elegan. Tidak terjadi, harapan saya sebagai pengamat, sebagai pendidik juga, tidak terjadi seperti beberapa waktu yang lalu agak sedikit ada dinamika di dalam persidangan. Itu ada manfaatnya untuk pendidikan hukum bagi masyarakat kita, bagi penegak hukum yang lain. Saya titip ke Pak Oto, tentu juga kepada pihak jaksa dan hakim, mudah-mudahan mendengar pada malam hari ini, karena besok adalah puncak pemeriksaan kalau boleh dikatakan itu. Itu saja Pak Oto, sukses. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya, baik. Bang Ruhut, silakan Bang Ruhut. Pak Oto nih istilahnya detik-detik terakhir besok terdakwa, sudah itu nanti kesimpulan, ya, udah itu putusan. Tolong Pak Oto jaga kesehatan, begitu juga Mirnanya, tapi Jessica, juga Jessicanya, begitu juga orang tua Mirna, siapapun. Tapi juga karena ini itu yang saya katakan, kasus ini jadinya jadi ngeri-ngeri sedap. Saya mohon juga nanti Pak Oto minta sama hakim, paling tidak di pengadilan itu ada ambulans, ya. Untuk karena ya ini bisa ada yang nggak bisa menerima, bisa kaget. Betul. Jadi itu kita harus waspada itu. Tolong Pak Oto ya, biar semua seperti yang dikatakan Bang Ayam. Terima kasih. Makasih. Baik, Bang Oto, terima kasih. Yang bagus saya kira, bagus sekali. Ya. Terima kasih Bang Oto sudah bergabung bersama kami di sini di Talk to News. Kita nantikan seperti apa kelanjutan sidang besok begitu ya untuk pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam. Baik, terakhir Bang Ruhut, kalau Anda lihat nanti besok kira-kira dalam persidangan apa pembelajaran penting mungkin yang bisa kita ambil begitu ya dari kasus ini. Kalau tadi Pak Akhyar melihat dari sisi mungkin kita sebagai warga dapat banyak pelajaran begitu ya, pendidikan dan segala macamnya. Iya, dia bilang Pak Akhyar betul sekali. Ini kan sebenarnya kalau bicara pidana bukti, tapi ini petunjuk. Tapi percayalah, hakim kita nanti sangat arif dan bijaksana untuk itu. Saya percaya dengan hakim-hakim kita. Dan apapun putusannya kita harus hormati. Ya, Pak Akhyar, ini begitu banyak bunga-bunga sebenarnya. Saya sepakat dengan Pak Oto, kita kembalikan lagi kepada inti fokusnya begitu ya. Ada pembunuhan dengan penyebab utamanya begitu ya, ada racun di dalamnya. Kita harus kembalikan kepada itu. Iya, harus kembali kepada pokoknya, ke intinya. Jangan sampai keluar dari inti permasalahan sehingga kabur nanti. Itu akan menyulitkan hakim untuk memutus. Mudah-mudahan itu akan jelas nanti di dalam
reguisitor atau tuntutan jaksa, dari pledoi dari pihak pada penasihat hukum, mungkin replik dan duplik. Malahan Bang Ruhut, saya memprediksi ini jangan-jangan muncul nanti mir replik dan mir duplik. Tidak cukup aja dengan replik duplik. Karena ini seru gitu. Cukup seru dan cukup rumit mungkin ya untuk hakim bisa membuat sebuah keyakinan gitu. Baik, kita nantikan kembali persidangannya besok, Bapak-Bapak, untuk pemeriksaan terdakwa begitu ya. Masih ada rangkaian agenda sebenarnya nanti akan dijalankan begitu dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Saya harus akhiri Talk to iNews pada malam hari ini dan kita akan lihat seperti apa kelanjutan persidangan dari pembunuhan Wayan Mirna Salihin besok di iNews TV, juga akan kami siarkan secara langsung mulai pukul 8 pagi. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih untuk Anda pemirsa, selamat malam.